Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Aditya Pratama dengan NIM J1B020043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidroponik, keuntungan hidroponik, kekurangan hidroponik, konsep hidroponik, serta penelitian tentang hidroponik. Yang pertama yaitu pengertian hidroponik. Pengertian hidroponik adalah cara menanam tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media utama, tapi dengan cara memanfaatkan air dan memperhatikan asupan nutrisi bagi tanaman. Kemudian keuntungan dari hidroponik, yang pertama, produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan menggunakan tanah. Yang kedua, lebih terjamin kebebasan tanaman dari hama dan penyakit. Yang ketiga, tanaman tumbuh lebih cepat dan pemakaian air dan pupuk lebih hemat. Keempat, bila ada tanaman yang mati, bisa diganti dengan tanaman yang baru dengan mudah. Kemudian tanaman akan memberikan hasil yang kontinu. Yang keempat, metode kerja yang sudah distandarisasi lebih memudahkan pekerjaan dan tidak membutuhkan tenaga yang besar. Yang kelima, kualitas daun, buah, atau bunga yang lebih sempurna dan tidak yang tidak kotor. Beberapa jenis tanaman dapat ditanam di luar musim. Hal ini menyebabkan harga lebih mahal di pasaran. Dan selanjutnya, tanaman dapat tumbuh di tempat yang tidak cocok bagi tanaman tersebut. Yang kesembilan, tidak ada risiko kebanjiran, erosi, kekeringan, ataupun ketergantungan lainnya terhadap kondisi alam. 10. Efisiensi kerja kebun hidroponik menyebabkan perawatan tak banyak memakan biaya dan peralatan. Yang ke-11, keterbatasan ruang dan tempat bukan halangan untuk berhidroponik, sehingga untuk pekarangan terbatas juga bisa diterapkan hidroponik. Dan yang terakhir, harga jual produk hidroponik lebih tinggi daripada produk non hidroponik. Dan yang selanjutnya, kekurangan dari hidroponik. Kekurangan pertama dari hidroponik adalah aplikasi pada skala komersial membutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip fisiologi tanaman dan kimia organik. Yang kedua, butuh biaya untuk investasi yang tinggi pada skala komersil. Yang ketiga, butuh perawatan intensif terhadap peralatan. 4. Dapat mengelola tanaman selama pertumbuhan atau pemberian nutrisi. Dan yang kelima, ketersediaan air harus konstan. Yang keenam atau yang terakhir, adanya limbah dari substrat yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian konsep dari hidroponik. Konsep hidroponik terus berevolusi waktu demi waktu. Awalnya teknik ini dilakukan dengan cara langsung menanam tanaman di air. Namun, konsep ini telah berkembang menjadi bermacam-macam variasi, akan tetapi tetap tanpa menggunakan media tanah. Ada 3 contoh konsep hidroponik. Yang pertama, hidroponik murni. Meliputi penggunaan sistem pengikatan untuk menjaga tanaman tetap berdiri, sehingga tanaman dapat mengembangkan akarnya ke dalam media air atau nutrisi larut di dalam air, tanpa bantuan zat padat lainnya seperti tanah. Yang kedua, hidroponik. Metode paling umum dan banyak digunakan dalam teknik hidroponik yang menggunakan zat padat berpori, seperti batu, kerikil, material non-organik lainnya, agar nutrisi tanaman dapat tembus dan bersirkulasi. Dan yang ketiga, hidroponik dalam arti luas. Merupakan gabungan kedua teknik sebelumnya di mana siklus vegetatif tanaman tidak menggunakan tanah. Konsep ini sama dengan budidaya pertanian tanpa tanah dan termasuk menanam di substrat dan air. Jika membahas tentang teknik semi hidroponik, istilah ini mengacu pada penggunaan substrat non inert seperti serat kulit kelapa, beberapa kulit pohon, dan sekam padi yang dimana ketika mulai terdekomposi, zat tersebut memberi nutrisi bagi tanaman.
Kemudian yang terakhir adalah contoh penelitian tentang hidroponik, yaitu judul penelitiannya yaitu pengaruh media tanam pada hidroponik terhadap pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa media tanam terhadap pertumbuhan tanaman hidroponik. Penelitian ini menggunakan rancangan 6 perlakuan, yaitu media arang sekam, kokpit, kapas, kerikil, rockwool, dan serbuk gergaji dengan masing-masing 4 kali ulangan. Hidroponik menggunakan sistem NFT atau sistem nutrient film teknik dengan sumbu. Kemudian dari hasil penelitian ini akan menunjukkan perbedaan pertumbuhan pada masing-masing tanaman dan masing-masing media tanam. Mulai dari tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar, dan bobot kering tanaman dibandingkan pada setiap media. Itulah tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.